Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2432121014. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi ketika kehidupan telah berhenti di kelas 5 SDN 3 Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Mohon kiranya untuk dosen penguji agar dapat memberikan saran dan kritikannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Mas Bifal, Mas Bifal. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, baik, sebelum mulai Bapak ingin mengabsen dulu ya. Apakah hadir semua? Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, baik, selanjutnya untuk menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran, mari kita bareng-bareng membaca surat pendek. Nah, hari ini kita membaca surat Al-Qari'ah. Ya, bareng-bareng kita baca Al-Qari'ah.
semua mendapatkan berkah dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, semuanya silakan berdiri dulu. Baik, silakan duduk kembali. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek dulu, coba rapikan dulu bajunya yang masih dikeluarkan. Ayo lihat, kolong meja di bawah kursi masih ada sama tidak? Baik, kalau sudah, Bapak ingin menjelaskan apa-apa yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Nah, baik. Sebelum mulai lihat, coba perhatikan layar di depan. Nah, ini adalah 5 proses alam keberadaan manusia. Jadi manusia sebelum dilahirkan semuanya dikumpulkan di alam roh. Nah, setelah alam roh kemudian masuk ke alam yang dikandung selama 9 bulan oleh tubuh kita. Setelah alam kandungan kemudian kita dilahirkan, barulah masuk ke alam dunia. Alam dunia yang sedang kita jalani saat ini. Setelah di alam dunia kemudian kita nantinya meninggal, barulah kita masuk ke alam kubur yang nantinya didatangi oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyai amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Setelah alam kubur nantinya kita berada di alam akhirat, ya. Alam akhirat ketika malaikat Israfil menghip sangkakala barulah terjadi hari kiamat. Nah, baik. Setelah tadi ada penjelasan tentang 5 proses alam, Bapak ingin bertanya, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar istilah hari kiamat atau hari akhir? Ada yang tahu? Ya, coba cek. Ya, betul, hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian, apakah kalian pernah mendengar cerita atau kisah tentang
kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Hidup atau Al-Hayyu atau Al-Baqi, Maha Kekal. Kemudian macam-macam hari kiamat. Nah, hari kiamat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama kiamat sugra, yang kedua kiamat kubra. Apa itu kiamat sugra? Nah, kiamat sugra adalah kiamat kecil. Contohnya lihat di gambar. Nah, ini adalah contoh dari kiamat sugra. Contohnya meninggalnya seseorang. Kemudian ada apa lagi nih? Ada tanah longsor, gempa bumi, terus kemudian apa ini? Banjir, terus ada gunung meletus, ada tsunami, ada angin puting beliung, dan yang lain ada kekeringan. Itulah tanda-tanda kiamat kecil. Ya, jadi kiamat kecil artinya meninggalnya kehidupan seseorang atau terjadinya sebuah bencana alam. Yang kedua, kiamat besar. Artinya apa kiamat besar? Nah, tadi ya, kiamat besar atau kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kemudian apa sih tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat kecil? Ya, tadi. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Nanti di masyarakat banyak orang-orang yang memfitnah yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua yaitu banyak ulama alim yang salah. Kemudian yang ketiga banyak bermunculan nabi palsu. Ya, nabi palsu ini muncul ketika Rasulullah sudah meninggal atau pada zaman Khalifah Abu Bakar sudah ada nabi palsu. Ya, di berbagai negara ada beberapa yang mengaku nabi, termasuk di Indonesia. Ya, di Indonesia sudah ada yang mengaku bahwa saya nabi. Ya, sedangkan menurut Al-Quran nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Ya, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lainnya. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, Akhamul Anbiya untuk para nabi. Kemudian yang keempat yaitu banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Ya, nanti orang-orang banyak yang ngomong dusta atau banyak yang berbohong. Kemudian yang kelima, perbuatan riba. Banyak terjadi riba. Apa riba? Riba itu adalah menambahkan. Nah, ketika kita meminjam uang, kita meminta lebihan atau tambahan ketika melunasinya. Nah, kemudian yang keenam yaitu banyak perzinahan dan minuman keras. Seperti tadi yang disampaikan oleh Nabilah, perzinahan banyak di mana-mana termasuk minum-minuman keras. Anak pelajar sekarang banyak yang mencoba minuman keras. Ya, di kelas ini ya semoga jangan sampai mencicipi minuman. Ya, meskipun sedikit. Nanti dari sedikit kemudian jadi keterusan. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda kiamat kubra adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, bahaya. Sebagai pelajar kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian tadi tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat kecil. Yang kedua yaitu tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar. Yang pertama apa? Yang pertama terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Biasanya kita kalau bangun pagi matahari terbit dari timur.
Nah, dari timur. Ketika hari kiamat, matahari tidak muncul dari timur, tetapi munculnya dari arah barat. Nah, semua orang nanti terkaget-kaget, terheran-heran. Kenapa matahari munculnya dari arah barat? Nah, itu salah satu ciri kiamat kubra. Nah, kemudian tanda yang kedua yaitu munculnya dajjal. Dajjal ini digambarkan makhluk yang mempunyai mata satu dan di jidatnya atau di dahinya ada tulisan kafaro, artinya kafir. Makhluk kafir dari Dajjal ini nanti akan berkeliling dunia mengajak atau menyesatkan umat manusia untuk menjadi pengikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa ini yang nantinya akan membunuh Dajjal. Ya, yang kita ketahui Nabi Isa masih hidup atau sudah mati? Masih hidup ya. Yang masih hidup yang mana Allah angkat berada di langit. Kemudian yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Nah, jadi penjuru selamat ini. Kemudian yang kelima yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak. Nanti dari zaman turun kaum Ya'juj Ma'juj sebagai perusak muka bumi. Kemudian yang selanjutnya munculnya hewan melata di bumi. Nah, terus yang selanjutnya munculnya buah awan dulu, asap turun dan berat. Yang terakhir terjadinya gerhana di timur barat dan jazirah Arab. Nah, itulah tadi tanda-tanda kiamat besar dan kiamat kecil. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak ingin bermain game. Ya, bermain game tentang make a match. Ya, mencocokkan kartu. Nah, di sini sudah ada kartu ya, kartu dari tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, nanti silakan kalian ambil satu-satu, kemudian pasangkan ya, pasangkan di papan tulis yang sudah ada gambarnya, contohnya. Contohnya ini Bapak ambil satu ya, sudah dikocok. Kemudian kalian tempel. Munculnya duhon ala nubu asap di timur, nanti pasangannya itu tanda-tanda dari kiamat kubra. Nah, nanti silakan coba ya, nanti maju satu persatu, silakan ambil dan tempelkan di papan tulis. Ayo mulai dari Nabila, silakan Nabila, maju Nabila. Selanjutnya siapa? Baik, selanjutnya pick.
ketiga. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kubra. Anak yang durhaka kepada orang tua, benar tidak? Benar. Yang kedua, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Benar. Yang ketiga, banyaknya bermunculan nabi palsu. Benar. Yang keempat, banyaknya penggunaan nabi keras. Benar. Yang kelima, perbuatan riba banyak terjadi. Yang terakhir, munculnya berbagai fitnah. Oke, bagus. Yang kedua, tanda-tanda kiamat kubra. Yang pertama, munculnya gelombang atau awan debu. Nah, yang kedua, munculnya dajjal. Nah, yang ketiga, turunnya Imam Mahdi. Nah, yang keempat, terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang keenam, turunnya Nabi Isa. Nah, yang terakhir, munculnya hewan melata di bumi. Baik, ya. Kalian sudah paham tentang tanda-tanda hari. Nah, dari sini apa ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya tidak? Silakan. Oke. Siapa itu Imam Mahdi? Baik, dari siswa ada yang bisa bantu jawab? Aurel, silakan Aurel. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang kedua ada yang bertanya lagi? Audi, silakan Audi. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang bisa bantu? Silakan Nabila. Ya, baik, kaum perusak yang membuat kerusakan di bumi. Nah, jadi pertanyaan pertama, siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah seorang pemuda yang nantinya ditunjuk oleh Allah untuk menuntas kezaliman yang ada di muka bumi. Dan yang kedua, siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj nantinya adalah kaum perusak. Jadi pada hari kiamat Ya'juj dan Ma'juj nanti akan membuat kerusakan di bumi. Nah, kemudian nanti Ya'juj dan Ma'juj berperang dengan Nabi Isa. Dari pembahasan tentang beriman kepada hari akhir dan jenis-jenis kiamat atau hari akhir, kemudian yang ketiga tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kita mencoba apa hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran beriman kepada hari akhir ini. Nah, yang pertama hikmahnya yaitu memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Itu yang pertama. Nah, jadi kita semakin semangat untuk taat dan beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu manusia selalu berhati-hati dalam bertindak. Ya, dengan adanya materi hari ini kita jadi harus hati-hati ya dalam bertindak, nantinya akan dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya kita memperbanyak ibadah. Ya. Kemudian yang keempat, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah. Dan yang terakhir hikmahnya adalah bisa menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Jadi nanti dibagi beberapa kelompok, silakan nanti kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya itu kita sudah membagi ke dalam kelompok ya. Silakan nanti kalian diskusikan bareng-bareng dengan teman. Kemudian kalau sudah selesai nanti presentasi ya. Maju ke depan, silakan ditunjuk ketuanya siapa. Nanti dibacakan di depan kelas. Ya. Baik. Silakan kelompok 1.
tolong dikerjakan. Ayo berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah selesai semua? Sudah, silakan presentasikan di depan kelas. Nah, dari kelompok 1 silakan ketuanya maju. Jelaskan pengertian hari akhir menurut ajaran Islam. Tentunya Allah serta isinya. Sebutkan tiga kata-kata yang kecil datangnya hari akhir. Munculnya berbagai fitnah anak terdapat orang tua. Sebutkan tiga kata-kata besar datangnya hari akhir. Turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Satu, jelaskan pengertian hari akhir menurut ajaran Islam. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Nomor 2, sebutkan tiga tanda-tanda kecil datangnya hari akhir. Munculnya berbagai fitnah banyak orang yang lemah. Nomor 3, sebutkan tiga tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Empat, jelaskan perbedaan antara kiamat kecil dan kiamat besar serta berikan kiamat kecil meninggalnya kehidupan kiamat besar hancurnya alam semesta. Nanti sebutkan dan jelaskan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada akhir. Manusia selalu berhati-hati dalam Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih, tadi kita sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan di depan kelas. Nah, selanjutnya sebagai penutup kita membuat kesimpulan atau refleksi
dari diskusi yang tadi kita bahas ya. Yang pertama itu tadi pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta semuanya. Kemudian hari akhir juga memiliki tanda-tanda tertentu, baik yang kiamat kecil maupun kiamat besar. Nah, serta memberikan pelajaran bagi umat manusia untuk selalu berbuat baik dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Ya, sebagai motivasi, ya, Bapak harapkan siswa dapat meningkatkan keimanan dengan mengamalkan ajaran Islam secara lebih baik, serta selalu berbuat kebaikan sebagai bentuk persiapan kehidupan setelah alam dunia. Ya. Baik, sebelum kita menutup, Bapak ingin memberikan tugas ya, memberikan tugas di rumah atau PR. Silahkan tulis di buku masing-masing. Ayo coba. Nah, nanti tugas di rumah silahkan tulis. Ya. Tulis bagaimana pemahaman siswa mengenai hari akhir serta berikan hikmahnya. Ya. Sebagai tugas di rumah, bagaimana pemahaman siswa terhadap pengertian hari akhir dan berikan hikmahnya. Oke, cukup. Nah, silakan diberesin tempat duduknya. Kita sudah tentang pengertian hari akhir ya, serta tanda-tandanya, jenis-jenisnya dan juga hikmahnya. Nanti silakan tugas rumahnya dikerjakan, minggu depan kita bertemu lagi. Ya, silakan dirapikan tempat duduknya, kita berdoa.